Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Fauzia, NIM 24021080035. Sekarang saya sedang berada di Yayasan Panti Asuhan Al-Yamin yang berlokasi di Jalan Kyai Haji Azhari, Lorong Agung 2, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Sekarang saya di sini untuk melakukan kegiatan observasi dan juga wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku dan budaya organisasi. Let's go! Oke guys, jadi sekarang saya sudah bersama dengan salah satu ketua Panti Asuhan Al-Yamin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fauzia. Saya salah satu mahasiswi UIN Raden Fata Palembang. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai judul penelitian saya, yaitu efektivitas pelaksanaan pelayanan sosial dan pembinaan terhadap perilaku anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Yamin. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya perkenalkan, kami di sini Ketua Panti Asuhan Al-Yamin 13 Ulu Palembang. Nama saya, nama lengkap pakai gelar Haji Rozali Abdullah, jabatan Ketua Panti Asuhan Al-Yamin. Baiklah, saya izin bertanya Bapak. Pertanyaan yang pertama yaitu apa tujuan dilakukannya pelayanan dan juga pembinaan yang diberikan oleh Yayasan Panti Asuhan kepada anak asuh? Ya, dalam hal ini kita mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu untuk menyukseskan juga bahwa fakir, miskin, anak-anak yang tidak mampu, ya salah satunya anak yatim termasuk di situ yang anak yatim tidak mampu, kita usahakan membantu mereka agar mereka hidupnya lebih layak, lebih sejahtera, dan taraf hidupnya sama dengan anak-anak yang biasanya yang normal. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu apa saja program yang telah dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan untuk membentuk perilaku positif pada anak asuh? Ya, terima kasih. Dalam hal ini kami pertama-tama itu mereka ini harus menempuh dulu pendidikan formal. Karena kita belum punya sekolah, mereka kita sekolahkan di tempat-tempat yang terdekat ya, terutama yang menunjang masalah agama. Kedua, setelah mereka pulang, kita juga di sini mengadakan yaitu Taman Kanak-kanak Al-Quran TKTPA. Mereka yang baru belajar disuruh ngaji, dan yang sudah bisa membaca kita suruh juga mereka untuk membantu adik-adiknya yang belum bisa mengaji. Jadi saling asah dan saling asuh gitu. Baiklah, pertanyaan yang ketiga yaitu apakah ada tantangan dalam untuk pengasuh dalam memberikan pelayanan dan juga pembinaan terhadap anak asuh? Anak yatim ya? Iya. Ya. Dalam hal ini anak yatim karena di sini kami pertama itu yang kami tampung tinggal di asrama ini anak putri. Anak putri, sedangkan anak putra itu masih kita santuni dan mereka kita kembalikan masih kepada orang tuanya dulu. Tapi kalau yang putri kita tinggal di sini. Dalam hal tantangan, banyak tantangannya, ya, terutama anak-anak yang di kota ini, mereka kan mungkin ya terpengaruh dengan budaya segala macam, apalagi sekarang sosial media. Iya, main HP. Sedangkan ya main HP. Kalau di panti ini kita kan punya peraturan. Oh, tidak boleh main HP. HP itu boleh tapi dibatasi. Oh. Karena kalau tidak boleh main HP, mereka ini ada tadi contohnya barusan
mereka ujian SD kelas 6 itu pakai ujian online. Nah, kalau kita batasi kan repot. Tapi walaupun itu kita batasi juga, selepas itu dia nggak boleh sebebas yang biasanya. Itu saja. Oke, pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana Bapak menilai pengaruh dari diberikannya pelayanan dan juga pembinaan terhadap anak yang ada di sini? Pengaruhnya? Pengaruh. Oke. Pengaruhnya karena mereka ini kan dari latar belakang keluarga yang berbeda. Jadi masing-masing mereka membawa budaya masing-masing, mungkin dari keluarga, dari lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Itu yang kendala yang pertama. Tapi perlahan kita untuk menyamakan persepsi. Alhamdulillah lama-lama juga mereka terbiasa. Yang kedua itu tantangannya, challenge-nya ya untuk pengurus. Mereka ini punya karakter. Nah, karakter ini kalau yang bagus alhamdulillah. Kadang-kadang karakternya ya yang kurang baik. Yang kurang baik ini kita usahakan ya bagaimana caranya. Terutama ya namanya anak-anak ya, anak yatim. Anak yatim ini memang sangat berbeda dengan anak-anak yang biasa. Mereka mungkin ya karena kurang perhatian dari orang tua ya, karena bapaknya nggak punya gitu ya. Jadi perhatian mereka itu jadi membuat kita ini gimana ya, agar kita menyelaraskan dengan perlahan kita membina mereka. Walaupun mungkin kadang-kadang ya tidak mudah, cuman insya Allah kita selalu, ini yang kami doakan, kita berusaha berdoa sama Allah agar mereka diberi petunjuk, pengurus-pengurus ini diberi petunjuk hingga mencapai apa yang kita inginkan. Oke, baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan wawancara dengan saya. Terima kasih banyak Bapak. Guys, jadi saya sekarang sudah bersama dengan narasumber saya yang kedua, yaitu salah satu anak yang ada di Yayasan Panti Asuhan Al-Yamin. Baiklah, Nadine, perkenalkan, saya Putri Fauzia, salah satu mahasiswi Wina dan Fata, ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Nadine mengenai judul penelitian saya, yaitu efektivitas pelaksanaan pelayanan sosial dan pembinaan terhadap perilaku anak asuh di Yayasan Panti Asuhan. Boleh perkenalan diri? Perkenalkan, nama saya Cikvita Nadine, saya dari anak Panti Asuhan Al-Yamin. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana menurut kamu tentang pelayanan yang diberikan oleh pengasuh dan juga apakah kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, kesehatan itu terpenuhi dengan baik? Alhamdulillah, semua pengurus panti di sini mengurus dan mendidik kami dengan sangat baik serta menyediakan semua kebutuhan seperti memberi makan, pakaian serta memperhatikan kesehatan kami. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu apakah ada program atau kegiatan yang dilakukan oleh yayasan untuk membentuk perilaku positif? Di sini kami setiap hari melakukan kegiatan seperti mengaji dan juga menghafal Al-Quran. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana menurut kamu pengaruh dari kegiatan tersebut terhadap diri kamu? Alhamdulillah, semua kegiatan yang saya lakukan berdampak positif bagi diri saya sendiri karena bisa menambah wawasan dan juga bisa melancarkan saya dalam membaca Al-Quran. Baiklah, terima kasih Nadine atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan wawancara dengan saya. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber saya yang ketiga, yaitu salah satu warga yang ada di lingkungan Yayasan Panti Asuhan Al-Yamin. Baiklah, Ibu izin perkenalan diri. Nama saya Putri Fauzia dari salah satu mahasiswi UIN Raden Fatah. Ingin bertanya kepada Ibu tentang judul penelitian saya, yaitu efektivitas pelaksanaan pelayanan sosial dan juga pembinaan terhadap perilaku anak asuh di Yayasan Panti Asuhan. Boleh perkenalin diri dulu, Ibu? Ya, Ibu Ija.
Baiklah, pertanyaannya yang pertama yaitu, menurut Ibu, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Yayasan Panti Asuhan kepada anak asuh? Ya bagus kalau pendidikannya kan di sekolah ke. Pokoknya yalah kebutuhan dia dipenuhi. Ya itulah. Baiklah, pertanyaan yang kedua, apakah pernah anak-anak yang ada di Yayasan Panti Asuhan itu bekerja sama dengan warga dalam hal kegiatan sosial ataupun keagamaan? Iya, kalau 17 Agustus ikut misalnya acara apa, melok, jatuh pokoknya iyalah bersosialisasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana dengan sikap anak-anak yang ada di panti asuhan ketika berada di lingkungan sekitar? Ya cukup bagus, sopan. Yalah karena kali diajar di ustazahnya. Baiklah, terima kasih Ibu atas waktunya untuk meluangkan waktu melakukan wawancara dengan saya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Oke guys, setelah melakukan observasi dan juga wawancara di Yayasan Panti Asuhan Al-Yamin, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pengasuh yang ada di Yayasan Panti Asuhan itu sudah memberikan pelayanan yang cukup baik, seperti memberikan makanan, pakaian, dan juga kesehatan. Untuk pembinaannya, mereka juga sudah memberikan pembinaan yang cukup baik, seperti mengajarkan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Sampai di sini saja video observasi dan juga wawancara saya di Yayasan Panti Asuhan Al-Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.